فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, masih di muka surat 231. Wa rawa Ibnu Asakir min tariqi Syaiban ibni Farrukh an Muhammad ibni Ziyad an Maimun ibni Mihran an ibni Abbas. Ada pembahasan enggak itunya ya? Muhammad ibnu Ziyad kadzab. Ayo aja ya, ada informasi penting. Syaiban bin Farrukh, beliau min asbatin nasfi, siapa namanya, Sa'id bin Abi Arubah kalau tidak salah. Beliau siqah, cuma penyakitnya pada Muhammad bin Ziyad. Siapa? Oh, beliau tabi'in kabir, mungkin dari tabi'in, Maimun bin Mihran. Ada yang mengatakan mukhadram, berarti penyakitnya di Muhammad bin Ziyad. Kemudian Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kabbaratil malaikatu ala adama arba'an. Ini masalah wafatnya Nabi Adam ya. Menurut riwayat itu, tapi ada kadzab di situ. Para malaikat bertakbir untuk Nabi Adam 4 kali. Wa kabbara Abu Bakrin ala Fatimata arba'an. Abu Bakar bertakbir atas jenazah Fatimah 4 kali. Wa kabbara Umaru ala Abi Bakrin arba'an. Umar bertakbir terhadap jenazah Abu Bakar 4 kali. Wa kabbara Suhaibun ala Umar arba'an. Suhaib bertakbir terhadap jenazah Umar 4 kali. Qala Ibnu Asakir wa rawahu ghairuhu an Maimun faqal an Ibni Umar. Selain dia entah siapa dari Maimun, berarti apa? Selain Muhammad bin Ziyad, cuma tak tahu sanadnya. Waqtalafu fi maudhi'i dafnih. Para ulama berselisih pendapat tentang di mana Nabi Adam itu dikuburkan. Ya tak jelas kan sampai sekarang. Di mana dan sebesar apa kuburnya itu, sepanjang apa. Takkan manusia dari monyet yang kecil itu. Baik. Fal masyhur annahu dufina indal jabalil ladzi uhbita alaihi fil Hind. Yang terkenal adalah dia itu, Nabi Adam itu dikuburkan di gunung yang beliau diturunkan di situ, yaitu di Hindia. Di gunung mana ya kalau di Hindia istilahnya yang terkenal? Anak tak dengar, tak tahu. Wakil bi Jabali Abi Qubais bi Makkah. Ada yang mengatakan di situ. Memang tidak jelas karena sanadnya tidak ada juga sanad yang sahih. Wa yuqal inna Nuhan alaihi salam lamma kana zamanu tufan. Diceritakan, entah siapa yang bercerita dan bagaimana dia tahu, bahwasanya Nuh alaihi salam tatkala masa tufan adalah angin air yang air bah itu, banjir bah itu. Kalau di Indonesia tufan ya angin itu ya. Dan bukan mustahil dua-duanya terjadi sama-sama. Hamalahu huwa wa Hawwa'a fi tabut. Nabi Nuh membawa jasad Nabi Adam dan Hawa di dalam suatu tabut. Masya Allah kalau betul, tapi dari mana kita tahu macam itu? Fa dafanahuma fi Baitul Maqdis. Kemudian dia menguburkan mereka berdua di Baitul Maqdis. Ujung-ujungnya apa? Di dalam masjid. Kalau cerita khurafat seperti ini diterima, nah, orang sufi suka ini. Memang Nabi itu di dalam masjid kuburnya. Tahapan naudzubillah. Nanti wali pun macam itu. Wa hakadzalika Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menukilkan itu, tapi entah dari mana yuqal. Wa rawa Ibnu Asakir an ba'dihim. Ibnu Asakir menukilkan dari sebagian mereka, entah mereka itu siapa. Annahu qal, dia berkata, entah siapa dia ini. Ra'suhu inda masjidi Ibrahim. Kepala Nabi Adam itu di Masjid Ibrahim. Wa rijlahu inda sakhrati Baitul Maqdis. Kedua kakinya di batu karang di Baitul Maqdis itu. Ini bahaya nanti jadi mengagungkan kubur. Waqad matat ba'dahu Hawa bi sanatin wahidah. Setelah itu Hawa meninggal dalam 1 tahun. Waktu lifa fi miqdari umrihi alaihi salam. Diperselisihkan berapa kadar umur Nabi Adam alaihissalam.
Kalau dalam hadis ada perselisihan 960 kah 940. Yang dikurangkan dari usia beliau itu 60 kah 40. Ini alal khilaf. Faqaddamna fil hadis an Ibni Abbas wa Abi Hurairah marfu'an anna umurahu uktutiba fil lauhil mahfuz alfasanah. Bahwasanya umurnya dalam lauhul mahfuz ditetapkan adalah 1000 tahun. Wallahu alam, apakah waktu itu di lauhul mahfuz ataukah di kitab yang lain? Yang di lauhul mahfuz tak mungkin dirubah. Wa hadza la yu'ariduhu ma fit Taurah. Pembahasannya jangan Taurat dulu mestinya ya, tapi hadis Abi Hurairah itu yang Nabi Adam menyerahkan 60 tahun atau 40 tahun alal khilaf dalam riwayat Sahihain dengan riwayat Ibnu Khuzaimah itu, dan sananya sama-sama sahih. 40 ke 60 untuk Nabi Dawud itu. Makanya tidak tepat 1000. Di dalam Taurat min annahu asya tis'ami'atin wa salasina sanah, 930 tahun. Berarti kurang berapa? 70 menurut cerita Taurat kalau betul. Li anna qaulahum hadza mata'unun fihi mardud. Karena ucapan mereka ini, ucapan ahli Taurat ini tercela dan tertolak. Idza khalafal haqqal ladzi bi aidina, apabila menyelisihi kebenaran yang ada di tangan kita. Mimma huwal mahfuz anil maksum, dari yang terpelihara dari yang maksum yaitu Nabi. Jayyid. Ya, yang terpandang adalah yang sanadnya sahih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan fa inna qaulahum hadza, dan juga maka ucapan mereka ahli Taurat ini yumkinul jam'u bainahu wa baina ma fil hadis, mungkin untuk dikumpulkan antara ucapan mereka dengan ucapan yang di dalam hadis. Fa inna ma fit Taurah in kana mahfudha, karena di dalam Taurat kalaupun terpelihara mahmulun ala muddati muqamihi fil ard, dibawa kepada makna itu adalah selang waktu tinggalnya beliau di bumi ba'dal ihbad, ba'da al ihbad, setelah beliau itu dijatuhkan, diturunkan. Cuma masalahnya telah kita lewati ucapan ahli Taurat bahwasanya Nabi Adam di surga hanya berapa? Hanya 1 hari saja, di hari Jumat itu. Thayyib. Dan itu hakikatnya adalah mencela Nabi Adam. Barusan diingatkan, tahu-tahu di hari itu juga langsung apa? Melanggar, memakan dari pohon itu. Thayyib. Maka yang betul adalah bukan dalam 1 hari, entah berapa puluh tahun atau berapa tahun beliau di situ, sehingga boleh jadi lama-lama lupa. Kemudian apa? Melanggar pemakanan pohon tadi itu, larangan memakan dari pohon itu dan semacam itu. Hanya saja ini menunjukkan kontradiksinya para ahli Taurat yang mengatakan hanya 1 hari. Padahal kalau dilihat dari sini, dari penjelasan yang sekarang, berarti yang 930 tahun itu adalah di bumi, berarti sisanya yang 70 tahun itu adalah di surga. Berarti berpuluh-puluh tahun di surga, bukan hanya 1 hari di hari Jumat. Kemudian dikatakan di sini wadzalika tis'umi'atin wa salasuna sanah syamsiyah, dari sisi tahun syamsiyah itu adalah 930 tahun. Wahiyya bil qamariyah tis'umi'atin wa sab'un wa khamsuna sanah. Adapun dengan kalender qamariyah adalah 957. Berarti apa? Boleh dibulatkan ke atas. Wa yudhafu ila dzalika salasun wa arba'una sanah muddatu muqamihi fil jannah. Ditambahkan lagi dengan 43 tahun dari masa tinggalnya beliau di surga, qablal ihbad, sebelum diturunkan. Memang riwayatnya apa? Berlainan. Antara mereka sendiri berlainan. Berapa lama sebenarnya di surganya itu? Ala ma dzakarahu Ibnu Jarir, sesuai dengan yang disebutkan oleh, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir wa ghairuh, dan yang selain beliau. Fayakunul jami' alfasanah, sehingga jadilah semuanya itu 1000 tahun. Oh iya. Tapi sudah kita ketahui Nabi Adam telah memberikan umur beliau 40 atau 60 tahun kepada Daud. Maka bagaimana membahas itu? Akan kacau nanti perhitungannya. Makanya yang dinukilkan dari Taurat ini tidak terpandang, karena bukan datang karena tidak jelas ini sesuai dengan ajaran Nabi Musa betul-betul ataukah tidak. Wa qala Atha al-Khurasani Sayyidul Hifdz rahimahullah wa huwa faqih,
Lamma mata Adam, tatkala Adam itu meninggal dunia, bakatil khalaiqu alaihi sab'ata ayyam. Para makhluk menangisi beliau selama 7 hari. Anda pun tahu dari mana, wallahu a'lam. Rawahu Ibnu Asakir. Falamma mata Adam alaihi salam qama bi a'ba'il amri ba'dahu waladuhu Syith alaihi salam. Tatkala Nabi Adam wafat, maka yang menjalankan beban urusan sepeninggal beliau adalah anaknya yaitu Syith alaihissalam. Wa kana nabiyyan binasil hadis alladzi rawahu Ibnu Hibban, dan beliau adalah nabi dengan ketetapan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihih. Ini kemarin sudah kita lewati ya, ada kelemahan kan 226. Baik. Yaitu apa? Ada dikatakan di sini dhaif jiddan, iya. An Abi Dzar marfu'an annahu unzila alaihi khamsuna sahifah, bahwasanya diturunkan kepada beliau 50 sahifah. Falamma hanat wafatuh, tatkala tiba masa kematiannya, ausa ila bnihi Anush, diwasiatkan, beliau mewasiatkan kepada anaknya yaitu Anush. Baik. Faqama bil amri ba'dah, kemudian dialah yang mengerjakan urusan ini setelahnya. Yaitu apa? Boleh jadi sebagai khalifah fil ard, karena Nabi Adam sebagai khalifah fil ard. Atau mungkin apa ya, termasuk khalifah juga ya, yaitu mengurusi agama umat ini, umat di masa itu. Summa ba'dahu waladuhu qainanu. Baik. Summa min ba'dihi ibnuhu Mahlail. Berarti hu yang pertama ke siapa? Syith kah mungkin yang mendapatkan 50 sahifah kalau betul. Wa huwa alladzi taz'umul a'ajimu minal furus annahu malakul aqali masabah. Dan orang inilah si Mahlail, yang mana orang-orang non Arab dari kalangan Persia menyatakan bahwasanya orang ini menguasai 7 iklim. Bukan mustahil, ini masih di masa awal kan, belum ada raja-raja yang lain, bukan mustahil seperti itu. Wa annahu awwalu man qata'al asjar wa banal madain, dan bahwasanya dialah yang pertama kali memotong pepohonan dan membangun madain. Tak tahu ini madain maksudnya madain Persia itu ataukah maksudnya ya kota-kota. Wal husun, ini dahirnya berarti umum ya, kota-kota dan benteng-benteng al-kibar yang besar. Wa annahu huwallazi bana madinata Babil, dan bahwasanya dia itulah yang membangun kota Babil, Babilonia. Wa madinata Asus al-Aqsa. Wa alam ini. Wa huwa wa annahu qahara iblis wa junudah, bukan mustahil. Wallahu a'lam. Dan dia menundukkan, mengalahkan iblis dan tentaranya. Wa syarradahum 'anil ard ila atrafiha, dan mengusir mereka dari bumi. Maksudnya ard adalah dari daratan ke ujung-ujungnya. Wa syi'abi jibaliha, dan ke syi'ab yaitu apa? Celah-celah dari gunung, celah-celah gunung. Wa annahu qatala khalqan min maradatil jin wal ghailan, dan bahwasanya dia ini membunuh sejumlah jin-jin yang pembangkang dan para hantu. Bukan mustahil, cuma kita tak tahu ini dapat dari mana. Wa kana lahu tajun azim, dan dia memiliki mahkota yang besar. Ini masih umat awal-awal ya, entah sebesar apa mahkotanya, masya Allah. Bukan mustahil. Wa kana yakhtubun nas, dia berkhutbah di hadapan orang-orang, ya namanya khalifah. Wa damat daulatuhu arba'ina sanah, kekuasaannya berlangsung selama 40 tahun. Pendek aja ujung-ujungnya ya, padahal di masa-masa itu umur kan masih sangat panjang. Tapi takdir Allah kalau betul ceritanya macam ini juga. Falamma mat qama bil amri ba'dahu waladuhu Yard, tatkala dia meninggal dunia, yang mengurusi, yang memegang urusan dia sepeninggalnya adalah anaknya yaitu Yard. Falamma hadarathul wafah, tatkala kematian telah menghadirinya, ausa ila waladihi Khanuh, berwasiat kepada anaknya Khanuh, wahwa Idris alaihi salam alal masyhur, menurut pendapat yang terkenal. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.